Supaya kita punya laut aman, bukan untuk saya, bukan untuk sekarang, generasi sekarang, ke depannya, kan gitu. Menjadi negara kepulauan terbesar dengan kekayaan serta keindahan alam yang dimiliki, membuat sejumlah pulau di Indonesia rentan menjadi incaran pihak luar atau negara lain yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Mirisnya, sejumlah pulau yang awalnya masuk dalam teritorial Indonesia kini harus lepas setelah adanya persengketaan. Penasaran dengan pulau apa saja yang dimaksud? Berikut Mimin sajikan 5 pulau Indonesia yang diambil negara lain. Pulau Atauro. Pulau Atauro merupakan salah satu pulau yang pernah menjadi bagian dari Indonesia. Pulau yang memiliki nama lain Pulau Kambing ini terletak di utara Pulau Timor Leste antara Kabupaten Alor NTT dan Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Pulau Atauro menawarkan berbagai kegiatan wisata alam yang menarik, mulai dari berenang, diving, snorkeling, trekking di lembah, hingga melihat ikan paus dan lumba-lumba. Untuk diving, salah satu spot yang bisa dikunjungi adalah Green Boy di sisi timur pantai Pulau Atauro. Di sana, berbagai makhluk laut bisa kalian lihat. Di antaranya adalah ular laut dan penyu. Ular laut? Aduh, agak ngeri juga sih. Tapi overall, pulau ini pasti indah banget ya. Sayangnya, pada 20 Mei 2002, atau tepat pada hari restorasi kemerdekaan Timor Leste, pulau ini pun resmi menjadi bagian dari negara Timor Leste. Seperti yang kita ketahui bersama, Timor Leste merupakan salah satu negara yang dulu menjadi bagian dari negara kepulauan Indonesia dan menjadi provinsi yang ke-27 di Indonesia. Tapi apa daya, Timor Leste memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Pulau Atauro pun saat ini berada di bawah kendali pemerintahan Timor Leste. Apakah kalian punya cerita atau kenangan tersendiri dengan pulau yang satu ini? Komen di bawah ya. Pulau Jaco. Pulau selanjutnya yang diambil alih oleh negara lain adalah Pulau Jaco. Pulau Jaco terletak di ujung timur dari Pulau Timor yang dulunya masuk ke dalam Provinsi Timor Timur. Namun setelah provinsi tersebut merdeka dan menjadi negara Timor Leste, Pulau Jaco juga turut diangkut ke dalam wilayah kekuasaannya. Untuk tragedi lepasnya pulau ini sama lah dengan Pulau Atauro, di mana pulau ini lepas dari Indonesia di hari kemerdekaan Timor Leste 20 Mei 2002 silam. Kini Pulau Jaco pun menjadi salah satu tempat wisata unggulan negara Timor Leste. Tentunya pemandangan yang menakjubkan bisa menjadi salah satu opsi wisata di Pulau Jaco. Air laut yang jernih menuju biru muda, kemudian menjadi lebih gelap menciptakan gradasi dengan pasir putih dan lingkungan yang tenang dan damai. Selain pemandangan yang memanjakan mata, pulau yang dianggap suci oleh penduduk asli setempat ini merupakan rumah bagi spesies burung endemik, termasuk merpati kutu dan burung peluit dada krem. Pulau ini termasuk dalam Taman Nasional Nino Konis Santana, taman nasional pertama Timor Leste, yang dibuat pada 3 Agustus 2007 oleh Departemen Area Dilindungi dan Taman Nasional Timor Leste. Apakah ada di antara kalian yang pernah berkunjung ke Pulau Jaco? Tulis review kalian di kolom komentar ya. Pulau Sipadan. Pulau Sipadan adalah sebuah pulau yang dulunya milik Indonesia. Pulau Sipadan terletak di Selat Makassar, atau tepatnya di sebelah utara Pulau Tarakan, Kalimantan Utara. Namun mendadak diklaim oleh Malaysia menjadi bagian dari negaranya. Penonton yang budiman diharap jangan emosi ya. Kasus ini sempat menjadi isu besar dan membuat hubungan dua negara memanas dengan cukup lama. Akhirnya kasus ini dilimpahkan pada Mahkamah Internasional untuk memutuskan siapa yang berhak atas kepemilikannya. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Malaysia saling memperebutkan kepemilikan wilayah atas Pulau Sipadan. Sayangnya, Indonesia kalah dalam persidangan tersebut. Sungguh sebuah keputusan yang sangat disayangkan dan tentunya merugikan Indonesia. Keputusan tersebut diambil karena Malaysia dianggap mampu mengembangkan pulau dengan baik.
Selain itu, pertimbangan lain bahwa Malaysia memberlakukan aturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak atas pengumpulan telur penyu, dan operasi mercusuar. Di saat yang bersamaan, pemerintah serta masyarakat Indonesia pun harus berlapang dada menerima wilayahnya dicaplok oleh Malaysia. For your information nih guys, lepasnya Pulau Sipadan ini terjadi di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Tanggapan kalian gimana nih? Pulau Ligitan. Selain Pulau Sipadan, Pulau Ligitan juga menjadi pulau berikutnya yang berhasil diambil oleh Malaysia. Lagi-lagi Malaysia ya guys. Pulau Ligitan adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Tarakan, Kalimantan Timur. Kelemahan argumen hukum yang dimiliki oleh Indonesia mengakibatkan Pulau Ligitan bernasib sama dengan Pulau Sipadan. Pulau dengan luas hanya 8 hektar ini akhirnya jatuh ke pelukan Malaysia setelah memenangkan sidang di Mahkamah Internasional. Diketahui pulau yang sama-sama tidak ingin dilepas oleh Malaysia dan Indonesia ini dibawa ke ranah hukum internasional pada tahun 1998. 4 tahun kemudian, tepatnya 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa daerah tersebut merupakan milik Malaysia. Jika saja Indonesia lebih pandai berargumen, maka kedua pulau ini pastilah menjadi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Malaysia sebagai negara yang letaknya cukup berdekatan dengan wilayah ini, memasukkan Pulau Ligitan sebagai miliknya saat melakukan pemetaan kembali di tahun 60-an. Malaysia dianggap telah melakukan banyak upaya konservasi dan kepengurusan administrasi terhadap Ligitan, ketimbang Indonesia yang hanya membawa nilai sejarah kawasan tersebut. Sama halnya dengan Pulau Sipadan, Pulau Ligitan jatuh ke tangan negara tetangga di bawah pemerintahan ibunda kita, Megawati Soekarno Putri. Pulau Natuna. Pulau Natuna merupakan wilayah yang masuk dalam Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan laman Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, kabupaten ini terletak di sisi paling utara, yakni di Selat Karimatan. Namun beberapa tahun belakangan, Cina seakan menabuh genderang perang dengan Indonesia saat negeri tersebut secara tiba-tiba mengklaim Kepulauan Natuna sebagai wilayah teritorialnya. Diketahui, pemicu dari semua ini adalah saat kapal-kapal nelayan dari negeri tirai bambu ini nekat beroperasi di Laut Natuna yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Adu klaim pun tak terelakkan, Indonesia berpegang pada ZEE, sementara China menjadikan 9 garis putus-putus atau 9 dash line sebagai patokan yang menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya. Di lain sisi, ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui UNCLOS 1982. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan protes terhadap klaim sepihak ini, namun pemerintah Cina tidak menanggapinya. Bahkan dalam paspor baru yang dimiliki warga Cina, Kepulauan Natuna masuk dalam gambar wilayah Cina. Duh, nyari perkara aja nih Cina. Kalau kata Keanu nih, udah, gak usah ngadi-ngadi deh. Jadi gimana nih tanggapan kalian mengenai nasib kelima pulau tadi? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.